Halo semuanya, kembali lagi di www.bagaimanacarakerjamobil.vv.c. Pada pembahasan video kali ini, kita akan belajar tentang konstruksi mesin mobil. Sebelumnya telah dibahas pada mesin itu telah dijelaskan cara kerja dari komponen utama dari mesin, yang mana keseluruhannya itu bertujuan untuk menghasilkan torsi yang diteruskan ke roda-roda. Namun pada video kali ini kita akan belajar tentang konstruksi umum, konstruksi keseluruhan dari mesin mobil itu sendiri. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari atas. Pada mesin mobil itu di bagian atas terdapat cylinder head cover, itu yang berfungsi untuk menutup mekanisme katup di bawahnya. Jadi di sini terdapat saluran masuk untuk pengisian oli atau bahkan penempatan kabel-kabel atau selang-selang yang ditempatkan di atasnya. Nah, ini dapat dibuka pada proses servis atau perbaikan, biasanya untuk memperbaiki mekanisme katup, misalnya dalam penyetelan katup atau penggantian shim. Dan ini dapat dibuka, dan setelah dibuka kita dapat langsung melihat mekanisme katup pada mesin. Nah, beranjak ke bawahnya, di bawah cylinder head cover itu terdapat cylinder head yang menyimpan atau mengkondisikan mekanisme katup sedemikian rupa yang berfungsi untuk mengatur bagaimana timing atau bekerjanya katup itu dari mekanisme katup. Dan beranjak ke bawahnya itu terdapat cylinder block. Silinder blok ini menempatkan piston di dalamnya, di dalam silinder, dan terdapat connecting rod yang terpasang di bawah piston untuk meneruskan gaya gerak dari piston ke connecting rod dan ke crankshaft untuk dilanjutkan ke roda-roda. Dan dari konstruksi utama mesin ini, mungkin komponen utamanya terdapat piston, connecting rod yang meneruskan gaya dari piston, dan crankshaft yang meneruskan merubah gaya translasi piston ke rotasi oleh crankshaft. Dan ini terdapat bandul yang berfungsi untuk mempertahankan momentum putaran dari crankshaft. Dan dari crankshaft dilanjutkan ke flywheel yang berbentuk piringan besar dan cukup tebal, itu pun untuk mempertahankan putaran dari crankshaft, untuk mempertahankan momentum. Dan pada flywheel itu dipasang kopling yang jadi ditempelkan seperti ini. Misalnya flywheel itu kopling dipasangkan seperti ini, menempel pada flywheel, dan jikalau flywheel berputar, itu kopling pun ikut berputar. Dan dari kopling itu dilanjutkan ke transmisi, dari transmisi untuk kendaraan penggerak roda belakang, misalnya ke propeller shaft, lalu ke diferensial, lalu ke poros penggerak, dan ke roda-roda. Dan selanjutnya ini sekedar tambahan saja. Dari sebelah kanan saya ini terdapat radiator. Ini hanya gambaran sementara saja. Radiator yang berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin dari mesin. Jadi mungkin secara gambaran saja, ini terdapat saluran yang menyalurkan air ke water jacket pada silinder block. Dan selain bergeraknya mobil ke depan untuk mendinginkan air pada radiator, karena
misalnya maju ke depan seperti ini dan radiator tertiup oleh angin. Juga ditambahkannya fan atau kipas yang berputar untuk menghisap panas yang ada di dalam radiator. Dan itulah sedikit ulasan tentang bagaimana konstruksi dari mesin. Dan ini hanya gambaran umum, namun secara garis besar itu pada mesin bensin ataupun mesin diesel pun itu seperti ini. Dan pada video-video berikutnya akan dibahas tentang bagaimana cara kerja mesin bensin atau bagaimana cara kerja mesin diesel. Dan lanjutkan terus perjuangan Anda untuk belajar di www.bagaimanacarakerjamobil.vivi.co.